Ya teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya merakit PC lagi. PC termurah juga di harga 4 jutaan. Ini 4 jutanya 4 juta, nggak sampai di 5 juta ya. Yang dimana 4 juta 600 ribu. Berbeda di video sebelumnya yang 4 juta 950 ribu ya. Tapi kalau yang ini masih aman di 4,6 juta menggunakan S5 4600G. Dan apakah ini cocok atau tidak di harganya dengan performa serta tampilan yang berwarna RGB seperti contoh yang ada di sini. Dan dengan part semua dia itu baru ya, nggak ada yang second, kurang lebihnya seperti itu. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojok kanan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama, di sini saya menggunakan Ryzen 5 4600G seperti contoh yang ada di sini. Dia itu box ya, bukan yang tray. Kalau yang tray tersebut dia itu nggak ada, kebanyakan yang box, tapi harganya masih terjangkau di 1.650.000. Itu garansi resmi dari AMD di 3 tahun. Jadi nyaman kalau misalnya ada kendala apa-apa. Tapi emang kebanyakan prosesor dia itu emang aman, nggak pernah rusak kebanyakan, kecuali kalau human error. Memiliki 6 core 12 thread dan juga memiliki eGPU Vega 7. Dan bisa dibilang ini hemat daya ya. Kalau misalnya untuk ketik-ketik, warnet, kantoran dan juga yang lainnya, dan juga gaming tipis udah lebih tercukup untuk yang ini. Kalau misalnya agak mahalan sedikit di 5600G. Dan selanjutnya saya menggunakan Mobo yang ada di sini, Mobo terjangkau lah, mereknya dari Phenom RX. Tipenya adalah B450 di harga 770.000 lah untuk Mobonya, terbilang ini sangat murah sekali. Kalau semisal di brand-brand yang lainnya di atas 900.000, tapi kalau yang ini cari yang termurah dan juga hemat budget di harga 770.000 udah lebih dari cukup serinya B450 untuk Phenom RX yang ada di sini. Ya cukuplah untuk ini. Dan selanjutnya saya menggunakan RAM dari Kiostikian. Ya, dari dulu sampai sekarang saya memakai ini terus karena memang harganya terjangkau dan juga berwarna putih seperti penampakan di dalam sini. 2x8 GB 16 GB di kecepatan 3200 di harga 520.000. Murah sih untuk yang ini ya. Garansinya juga lifetime untuk RAM-nya. Oke. Dan selanjutnya saya menggunakan ini SSD NVMe dari Phenom RX di 512 GB di harga 430.000 kalau nggak salah, harga di pojok situ ya, yang dimana udah lebih dari cukup untuk menyimpan file dan juga beberapa software. Dan apalagi ini usernya dia itu lebih cenderung ke beberapa file-file aja sih, tidak untuk gaming, jadi ya udah sangat cukup sekali 512 GB. Dan juga kecepatannya tersebut di atas 3000 sih, ini terbilang kencang dan juga harganya terjangkau ya, sama seperti di judulnya sih, di harga hemat di 4 jutaan menggunakan part-part yang biasa, nggak masalah untuk yang ini, yang penting garansinya aman. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan CPU cooler dari ID Cooling SE214XT RGB seperti contoh yang ada di sini penampakannya. Dia itu sangat bagus sekali, yang memiliki 4 pipa dan juga fan-nya tersebut itu RGB di harga 250.000. Apakah bisa mendingan Ryzen 5 4600G? Lihat aja nanti di akhir video dan segi reviewnya. Ya pastinya bisa lah untuk yang ada di sini. Dan lebih baik menggunakan CPU cooler tambahan supaya lebih dingin, apalagi di Ryzen 5 ke atas maupun di Ryzen 5. Tapi kalau yang Ryzen 3 nggak masalah sih, pakai bawaan stock cooler. Dan lanjut, saya tuh menggunakan power supply ini Aerocool United Power 500 watt. Ya udah lebih dari cukup lah, apalagi menggunakan Ryzen 5 4600G dengan eGPU, tidak mungkin di atas 100 watt untuk ini di full loadnya, apalagi ini maksimal di 500 ya udah lebih dari cukup lah. Dan juga bisa upgradable ke depannya kalau misalnya menambah GPU, tapi ya tergantung GPU-nya ya, tidak bisa asal-asalan. Untuk yang ada di sini di harga 460.000, harganya memang naik sih untuk United Power. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan casing yang ada di sini. Ini adalah Infinity Horus V2 yang berwarna hitam di harga 380.000, tipenya MATX dan juga cakep lah, di bagian depan ada mesh-nya. Belum free fan, nggak masalah untuk yang ada di sini. Di bagian samping ada tempered glass-nya dan juga di sini ada power supply cover. Kelihatan lah power supply apa yang kalian pakai. Dan juga yang terakhir saya menambahkan fan, ada 4 fan dari power up, satuannya tersebut di 30.000 kali 4 di 120.000. Di bagian depan 3, belakang 1. Untuk sirkulasi udara supaya lebih bagus dari segi casing yang ada di dalam sini. Dan juga suhunya terbilang dingin lah. Lihat aja nanti di akhir video dari segi pengujiannya. Dan kurang lebihnya seperti itu untuk part-partnya yang ada di sini. Apakah worth it atau tidak di harga 4,6 juta ya, masih di 4 jutaan, masih aman lah. Untuk gaming tipis-tipis dan juga kantoran, warnet maupun yang lainnya dengan daya yang hemat. Itu aja dari saya, lanjut ke reviewnya. Yo.
Lanjut yang pertama, dari segi booting Windows menggunakan NVMe Phenom RX, dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windowsnya. Dan dia mendapatkan di 15 detik, terbilang cepat kalau yang ini. Standarnya NVMe di 15 detik, tapi kalau yang ini juga sama di 15 detik, terbilang cepat. Tapi terkadang di berbeda PC, berbeda kecepatan, meskipun sama-sama menggunakan SSD yang sama. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek performa, kesehatan, serta suhunya dari NVMe Phenom RX. Untuk yang ini dia tuh 100% semua, dan juga node-nya dia tuh perfect, serta suhunya di 38 derajat, terbilang ini dingin. Apalagi ini serinya NVMe ya, bukan yang biasa. Jadi ini bagus. Lanjut ke Crystal Diskmark untuk mengecek kecepatan dari NVMe Phenom RX. Untuk membacanya mendapatkan di 3256, serta menulisnya di 2301. Dan kalau kita bandingkan yang ada di website, yaitu aktunya 1900 per 1700. Dan kalau kita bandingkan melebihi semua dari segi membaca maupun menulisnya, terbilang agak jauh, jadi ini bagus dari segi kecepatannya. Lanjut ke HW Monitor untuk mengecek suhu Ryzen 5 4600G menggunakan eddy cooling SE214XT, yang dimana minimalnya mendapatkan di 32 derajat, serta maksimalnya di 76 derajat. Terbilang ini dingin semua lah. Minimalnya cuma diem aja di desktop, tidak ngapa-ngapain, dia mentok paling bawah di 32 derajat, ini bagus. Dan apalagi maksimalnya saya tes di Geekbench R15 dan dia mentok paling tinggi di 76 derajat, ini juga bagus. Lanjut ke Geekbench R15 untuk OpenGL mendapatkan di 79 fps menggunakan Vega 7, dan juga di CPU mendapatkan di 1534 CP untuk multicore-nya. Dan lanjut ke gaming, yang pertama GTA 5 settingan 1080p dan juga settingan normal mendapatkan di 61 fps. Terbilang ini udah lebih dari cukup lah bermain di game GTA 5 meskipun di settingan rata kiri. Masih mendapatkan di 60 fps, jadi ini bagus. Lanjut ke game Valorant, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 130 fps. Gamenya terbilang ringan, maka dari itu mendapatkan di atas 100 fps di settingan rata kanan untuk game Valorant. Bisa dibilang ini lancar jaya. Lanjut ke Genshin Impact, settingan 1080p dan juga settingan low mendapatkan di 47 fps. Terbilang ini masih lancar lah, di settingan rata kiri masih mendapatkan di atas 30 fps. Kalau semisal mengincar di 60 fps, silahkan setting ke 720p dari segi layarnya. Lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan medium mendapatkan di 58 fps. Ini pun terbilang lancar di settingan medium, yang paling amannya lah, yang dimana dia itu hampir menyentuh di 60 fps supaya lebih smooth, dan juga udah lumayan bagus dari segi grafiknya di medium. Lanjut yang terakhir dari segi game Resident Evil 6, settingan 1080p dan juga settingan low mendapatkan di 33 fps. Bisa dibilang ini masih aman. Di settingan rata kiri mendapatkan di 30-an fps lebih sedikit. Meskipun agak memaksa, tapi nggak masalah untuk gamenya Resident Evil 6. Lanjut ke dayanya. Untuk yang ini minimal yang mendapatkan di 37 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop, di aja, dia tuh mentok paling bawah, 37 watt ini terbilang irit, di bawah 50 watt. Dan apalagi maksimal yang mendapatkan di 88 watt, ini pun juga irit banget, di bawah 100 watt. Saya tes di gaming, dan dia mentok paling tinggi di 88 watt, ini terbilang bagus. Coba mengandalkan eGPU aja. Kurang lebihnya seperti itu, dan lanjut ke kesimpulannya. Di harga 4,6 juta mendapatkan Ryzen 5 4600G, terbilang ini sangat worth it, dan juga bisa upgradeable ke depannya sih menggunakan ini. Kalau saran dari saya, maksimal VGA-nya di GTX 1650 Super. Kalau semisal pengen upgrade di GTX 1650 Super maupun yang TI, serta RX 6600, silahkan ganti ke merek lain yang Frostfire 500 watt atau FSP 550 watt. Meskipun menggunakan ini bisa, tapi lebih amannya upgrade ke PSU yang lebih bagus. Kalau menggunakan Aerocool United Power 500 watt, saya sarankan ke GTX 1650 Super aja untuk maksimalnya. Dan apalagi semua part-partnya tersebut yaitu baru dengan tema gaming berwarna hitam dan juga RGB, seperti contoh yang ada di sini. Cuma di harga 4 jutaan. Kurang lebihnya seperti itu, dan semua listnya ada di sini.
dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja kalau kalian berminat untuk part-partnya yang ada di sini semua menggunakan Ryzen 5 4600G. Apalagi ini hemat daya. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai review part PC dan juga rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah menonton.